Terlalu ajaib Tuhan untuk perbuatan-Mu, karya-Mu bagi kami orang-orang yang sangat berdosa. Tetapi di dalam anugerah-Mu yang limpah, Engkau menebus, menyelamatkan, bahkan memeliharakan hidup kami. Terlebih daripada itu, Engkau juga mau menjadikan kami sebagai rekan sekerja-Mu. Jika kami menilik diri kami dengan sungguh, bahwa kami adalah hidup karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin belajar bagaimana diri kami, keluarga kami boleh bawa di hadapan-Mu, boleh dipersembahkan secara utuh kepada Engkau, dan boleh memiliki komitmen yang sama untuk mengerjakan panggilan yang Kau tetapkan di dalam hidup kami, untuk menerangi zaman ini dan menolong zaman ini untuk melihat kebenaran-Mu. Tuhan, berbicaralah di dalam pertemuan sore ini. Dalam waktu yang sangat singkat ini kami ingin kembali merenungkan, merefleksikan panggilan Tuhan di dalam hidup kami dan tujuan Tuhan di dalam memanggil hidup kami. Biarlah Engkau terus menolong kami, bagaimana seharusnya kami hidup berkenan kepada Engkau, dan bagaimana seharusnya kami mengelola hidup kami dan menginvestasikannya dengan benar di hadapan-Mu. Tuhan, berbicaralah dan nyatakanlah maksud-Mu kepada kami. Berikan kepekaan kepada kami untuk mendengar suara-Mu, dan tolonglah kami untuk kami boleh sungguh-sungguh di dalam segala kerelaan mentaati setiap kebenaran firman-Mu yang dinyatakan kepada kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat sore semua. Kalau dilihat dari lagunya itu sudah ketahuan, saudara. Pemimpinnya pasti era zaman dulu kira-kira gitu. Coba kalau alumni-alumni muda yang mimpin pasti akan jauh lebih meriah, ya. Lagu-lagunya pasti alumni-alumni yang lama mungkin tidak akan tahu, saudara. Ya. Ya, itulah lagu-lagu yang penuh dengan pergumulan, saudara. Ya. Kalau masih muda gitu kan, kita biasanya makan permen, saudara. Kalau udah berumur, makannya obat. Ya. Saudara, sore ini kita akan mencoba melihat bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Lukas pasal 5. Mari kita membaca bertanggapan. Ayat yang ganjil saya bacakan, yang genap saudara, demikian seterusnya. Matius 5 ayat 27, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara, sore hari ini kita mencoba melihat kembali tentang apa tujuan-tujuan Tuhan di dalam memanggil hidup kita menjadi murid-Nya. Di dalam satu proses perjalanan hidup kita mengikut Dia, dengan begitu banyak kesibukan-kesibukan yang ada, maka sangat mungkin, maka tujuan-tujuan awal yang sudah kita tangkap mengalami satu distorsi. Dan penyimpangan-penyimpangan itu makin lama, saudara, makin jauh. Sehingga nilai-nilai kehidupan kita bukan nilai-nilai yang dipengaruhi daripada tujuan-tujuan Tuhan di dalam awal Dia memanggil hidup kita, tetapi justru pengaruh daripada zaman yang ada. Ya. Kita merekam seluruh situasi, kondisi yang ada di sekitar hidup kita,
dan kita mencoba mengadaptasi hidup kita dengan kondisi semacam itu, maka tujuan awal yang ditangkap dengan sangat baik, yang awalnya juga dikerjakan dengan sangat baik di dalam konteks pertumbuhan rohani kita, lambat laun mengalami satu erosi rohani. Tanpa kita sadari, kita sudah hanyut. Bahkan kita sudah kehilangan nilai-nilai yang Tuhan mau. Bahkan kita sudah sama seperti mereka. Tujuan untuk menggarami, tujuan untuk menerangi itu menjadi satu slogan di dalam kehidupan seorang Kristen. Oleh sebab itu, saudara, di tengah-tengah zaman yang begitu cepat berubah, di tengah-tengah nilai-nilai zaman yang sedemikian mendistorsi dan menghimpit kehidupan, prinsip-prinsip kebenaran Alkitab, sekarang para alumni ditantang bagaimana seharusnya bisa menginvestasikan hidup dengan nilai-nilai kebenaran Allah sekaligus. Bagaimana mengarahkan zaman ini dan mempengaruhi zaman ini kembali kepada tujuan-tujuan semula yang Tuhan inginkan dalam konteks penebusan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, ini sesuatu hal yang menjadi satu pokok perenungan yang cukup panjang. Kita berjumpa dengan seorang yang bernama Lewi di dalam konteks ini. Orang yang hidup di dalam zamannya, yang sekaligus bagaimana dia terhisap di dalam konteks zamannya, sehingga Lewi pun akhirnya yang sebagai seorang Yahudi tetapi sekaligus dia tidak bisa menunjukkan rasa nasionalismenya yang begitu hebat, tinggi, tetapi justru dia menghambakan diri kepada sekelompok atau kepada bangsa si penjajah, dalam hal ini Romawi. Bahkan dia tidak bisa mempertahankan identitas keyahudiannya, dia tidak bisa mempertahankan kehidupan dia sendiri sebagai seorang Yahudi. Sehingga warna keyahudiannya hilang. Saudara, di dalam konteks dan situasi semacam ini, Yesus berjumpa dengan Lewi. Kalau kita lihat di dalam catatan ini, saudara, ini sama dengan Matius juga mencatat dalam Matius pasal 9. Ya. Dia memang bekerja sebagai pemungut cukai, dikatakan di dalam ayat 27 ini. Dan kita tahu pada zaman itu pemungut cukai itu sangat dibenci, ya, dianggap hina oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Karena sebagai satu penjilat, penjajah untuk mendapatkan satu kehidupan atau sesuap nasi. Kalau dia tidak hidup dengan cara demikian, maka kira-kira dia bisa mati. Ya. Saudara, sebenarnya tugas petugas pajak itu bukan sesuatu yang salah menurut aturan Alkitab. Ya. Kita bisa melihat di sini, saudara, beberapa catatan. Tetapi hal yang memeras rakyat dengan cara menaikkan pajak dan mengkorupsi kelebihannya, itulah yang menyalahi aturan dan prinsip yang ada. Ya. Nah, kita lihat mengapa mereka dibenci, ya. Mengapa si Lewi ini dibenci atau dianggap hina? Karena mereka bekerja sebagai penagih pajak untuk pemerintah Romawi, dikatakan di sini, yang adalah jelas penjajah, dikatakan di sini, ya. Dan orang kafir sekaligus. Dan pada waktu dia menagih pajak tersebut, dikatakan di sini, pemungut cukai itu memeras rakyat dengan cara menaikkan pajak dan kelebihannya dia korup. Inilah yang menimbulkan satu perasaan kebencian daripada rakyat bangsa Yahudi secara khusus. Dan anehnya, seharusnya si Lewi orang Yahudi ini memperingan pajak itu. Tetapi minimal, saudara, kita lihat dia memungut sesuai dengan aturan. Tetapi dia justru melebihkan, bahkan dia memeras rakyatnya sendiri. Jadi dia lebih kejam daripada penjajah itu sendiri. Maka sangat benci melihat perilaku daripada si Lewi semacam ini, dan dianggap hal ini sesuatu hal yang sangat hina, ya. Tetapi kita lihat, saudara, orang yang dijauhi oleh banyak orang, dimusuhi, dianggap sampah, begitu hinanya. Tapi Yesus memungut si Lewi ini pada saat dia sedang menjalankan tugas. Yesus memanggil Lewi atau Matius di dalam hal ini, ya.
Dan Yesus memanggil seorang pemungut cukai yang adalah orang yang begitu hinanya. Saudara, sesuatu hal yang sangat menarik. Mengapa Yesus justru memilih orang yang dalam konteks secara strategik pelayanan, ini orang nggak tepat sekali. Dia pilih orang yang dibenci oleh masyarakat. Dia memilih orang yang sedemikian dipandang rendah oleh masyarakat itu. Saudara, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana untuk Lewi. Membawa dia ke dalam pertobatan. Dan untuk bisa mengasihi bangsanya. Dan dia masuk ke dalam konteks rancangan Tuhan untuk dirinya bagi bangsanya. Sesuatu hal yang sedemikian rupa seringkali terjadi. Saudara. Kalau kita membaca di dalam konteks misalnya 1 Korintus pasal 1, saudara, kita juga menjumpai bagaimana Paulus mengingatkan orang-orang yang hina memang dipilih oleh kepentingan dan untuk kepentingan salib, untuk membungkam orang-orang di dalam hikmat dunianya. Ya. Itu diungkapkan oleh Paulus juga di dalam konteks 1 Korintus pasal 1, saudara. Nah, kita lihat di sini, Lukas mempersingkat panggilan itu dengan satu kalimat pendek, ikutlah aku. Tentu, saudara, ini bukan kalimat yang begitu saja keluar dari Yesus tanpa penjelasan. Saya setuju dengan komentar Calvin bahwa konteks pembicaraan pendahuluan tentu ada antara Yesus dengan Lewi. Konteks penginjilan itu sedang terjadi. Maka di sini penulis Lukas ini hanya menarik satu konklusi saja. Kalimat pendek dari Yesus di akhir dari semua perbincangan, ikutlah aku. Saudara perhatikan, kalimat yang sangat pendek sebagai satu tantangan yang diberikan Yesus kepada si Lewi ini, saudara. Tentu ini satu hal yang tidak gampang untuk diputuskan oleh Lewi di dalam momentum semacam itu. Tetapi kalau kita lihat konteks bacaan kita, maka ada satu reaksi yang begitu segera dilakukan oleh si Lewi. Dia berdiri dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Artinya, saudara, kita lihat di sini, dia tidak menunda. Artinya di sini, dia sadar, dia tahu akan konsekuensi bagaimana seharusnya di dalam keputusan itu diambil dengan harga yang harus dibayar di dalamnya. Kalau kita melihat bacaan di dalam Matius pasal 19, saudara, ayat 16 sampai 26 berkaitan dengan orang muda yang kaya. Tantangan Yesus kepadanya justru direspon sebaliknya. Si pemuda ini enggan menjual hartanya untuk membagikan kepada orang miskin dan lalu ikut Yesus. Ini jangan dimutlakan, saudara. Ya, kalau orang kaya yang mau ikut Yesus harus bagi-bagi dulu, ya, tidak begitu. Ya, karena kalau kita lihat di dalam pembicaraan atau dialog Yesus dengan pemuda kaya itu, nampaknya orang ini sudah menempatkan kekayaannya menjadi ilah di dalam hidupnya. Dan ini adalah satu pelanggaran hukum yang pertama. Dan yang kedua, dia menantang Yesus dengan satu pernyataan. Ya, dia sudah melakukan seluruh hukum yang Yesus ajukan kepada dia. Dan dia mengatakan apa lagi? Kalau memang benar dia sudah melakukan seluruh hukum, artinya dia mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Maka dia tentu berani untuk menjual hartanya dan membagikannya. Itu sebagai satu wujud terhadap ketaatannya kepada hukum. Ternyata itu tidak dia lakukan.
Jadi dua hal ini menjadi persoalan pokok bagi pemuda kaya itu. Yang dimana Yesus tahu menjadi sisi kelemahannya, dan Yesus menantang dia untuk berani membayar harga untuk itu, tetapi tidak mau. Tapi berbeda dengan Lewi. Tentu jabatan dia sangat prospektif. Jabatan dia walaupun dihina, walaupun dibenci oleh orang Yahudi, tetapi dia punya masa depan untuk jabatan itu. Itu tidak dapat disangkal, saudara. Tetapi bagaimanapun juga, si Lewi ini punya kerelaan untuk menanggalkan semuanya itu. Hal yang menjamin hidupnya, dia rela tinggalkan karena dia tahu bahwa masa depan itu ada di dalam tangan yang memanggil dirinya, yaitu Yesus. Waktu Lewi mengikut Yesus, tentu dia akan mendapatkan sukacita yang sangat luar biasa, ya, damai sejahtera yang luar biasa. Ini yang kalau kita mengikuti BBM yang ada, kira-kira gitu, ya, iya kan? Ini kan kekayaan yang tidak kena pajak, kira-kira begitu, ya kan? Tetapi saudara, kita lihat, dia juga kehilangan sesuatu. Dia kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan teman-temannya, pasti, dan banyak hal yang lain. Keuntungan yang dia pasti dapat setiap saat, ya, itu tidak menjadi bagian impian dia lagi. Dia akan kehilangan semuanya itu. Saudara, kalau kita mau ikut Yesus sungguh-sungguh, hal ini akan menjadi bagian hidup kita juga. Ada yang kita dapatkan, ada yang pasti kita akan tanggalkan. Bukan pekerjaan itu yang salah. Lagi-lagi, pekerjaan dia sebagai penagih pajak itu bukan sesuatu yang salah, saudara. Kalau itu sesuatu yang salah, Yesus masih minta dia untuk meninggalkan pekerjaannya. Pada waktu Yohanes Pembaptis berjumpa dengan pemungut cukai, Yohanes Pembaptis tentu akan mengatakan kepada pemungut cukai untuk meninggalkan pekerjaannya. Ternyata kan tidak. Jadi tukang pajak itu bukan satu profesi yang salah. Jangan salahkan Gaius, saudara, karena profesi dia di situ. Tetapi yang salah karena dia mengkorup. Ya. Ini sekretaris BBC di Sulsel itu juga petugas pajak loh, saudara. Ya. Jadi kalau dia tahu nomor kita, kira-kira dia langsung klik tahu kira-kira, oh kita ini bayar pajak benar atau tidak, kira-kira gitu. Ya. Saya ingin mengajak kembali kepada kita, memang harus ada kemauan untuk menanggalkan hal-hal yang memang itu bisa menghambat di dalam mengerjakan panggilan berikutnya. Di sini kita lihat bagaimana si Lewi ini bisa mengutamakan panggilan itu di atas semuanya. Di atas pekerjaan dia, di atas profesi dia, di atas masa depan yang dia miliki, di atas harta yang dia miliki. Dia mengutamakan dan mengedepankan panggilan itu di atas semuanya. Saudara, ini tidak gampang. Makin seseorang makmur, makin seorang mapan, itu makin sulit pada waktu diminta untuk dia menanggalkan dirinya. Gak usah jauh-jauh loh, saudara, ya. Waktu kita mahasiswa, ya, kita mau keluar masuk pelayanan di, ya, yang kumuh-kumuh, pedalaman, pedesaan, oke, kira-kira gitu ya. Begitu kita jadi alumni, udah bekerja, udah lebih mapan, kira-kira begitu. Mau ke sana mikir dulu, kira-kira gitu. Kalaupun ikut, itu bukan mission trip, bisa mission tour, saudara. Hanya ingin tahu, gimana sih? Tapi begitu selanjutnya untuk melanjutkan memfollow up, belum tentu mau. Saya diam-diam kan mengamati, saudara. Siapa sih orang-orang ini yang awalnya menggebu-gebu di dalam kegerakan misi ini? Berikutnya masih adakah kobaran api itu? Atau mulai meredup? Dengan alasan memberikan kesempatan yang lain, memberikan kesempatan yang lain, memberikan kesempatan yang lain. Jatahnya kan terbatas. Saya diam-diam mengamatinya, saudara. Ini sesuatu hal yang seringkali bisa menjadi satu indikasi untuk membedakan orang ini di dalam beban yang sesungguhnya atau tidak. Hanya orang mengalami satu dorongan sesaat,
tetapi setelah itu dia tanggalkan. Atau orang yang gampang dikondisikan, tetapi setelah itu kehilangan apinya. Dan ini akan menjadi satu bagian ujian di dalam kita mengerjakan panggilan hidup kita di hadapan Tuhan. Sesuatu hal yang sangat menarik, saudara. Tadi sudah dikatakan bahwa pekerjaan pemungut cukai sebetulnya tidak dosa, ya. Kalau dilakukan dengan benar, ini terlihat beberapa contoh. Yesus tidak menyuruh Sakeus untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Yohanes Pembaptis juga tidak minta pemungut cukai untuk meninggalkan pekerjaannya di dalam Lukas pasal 3 misalnya ayat 12-13. Tetapi mengapa untuk Lewi Yesus meminta dia untuk meninggalkannya? Karena saudara kita lihat, ya, pekerjaan itu tidak memungkinkan si Lewi itu memenuhi panggilan Tuhan. Sehingga mau tidak mau pekerjaan itu harus ditinggalkan. Artinya itu bisa menjadi hambatan dia. Artinya Tuhan ingin menantang Lewi lebih jauh untuk mengutamakan panggilan itu di atas semuanya. Apakah ada orang-orang yang punya kerelaan yang begitu besarnya, padahal dia belum tahu dan belum tentu tahu setelah itu dia akan makan apa? Mungkin saja dia punya simpanan, tabungan. Tetapi berapa lama tabungan itu dia bisa bertahan untuk dia bisa mengikut Yesus terus-menerus? Saudara, tujuan Tuhan memanggil kita adalah supaya kita menghargai panggilan itu sendiri dan mengutamakannya di atas semuanya. Proses hidup kita di dalam awal pemanggilan itu biasanya menantang komitmen-komitmen dan totalitas-totalitas kita. Ada orang yang bisa memulai dengan baik, tapi belum tentu bisa mengakhiri dengan baik. Ada orang mungkin memulainya terlalu sulit, tetapi setelah dia dididik Tuhan lewat benturan-benturan di dalam hidup dia, karir dia dan sebagainya, dia belajar istilahnya untuk atret, untuk melihat kembali dan menghargai kembali panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ada yang demikian. Saudara, saya ingin mengajak kembali kepada kita. Sejauh mana pengutamaan hidup kita terhadap panggilan Tuhan di atas segala sesuatu. Pekerjaan kita, atau bisnis kita, studi kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu sejauh mana saudara punya kerelaan dalam pengutamaan itu. Tidak mudah, tetapi itu bisa dilakukan. Asal kita punya kemauan dalam komitmen seperti si Lewi. Yang berikutnya saudara kita lihat, apa yang dilakukan oleh Lewi berikutnya. Kalau kita lihat di dalam konteks ini saudara, ayat 29 memberikan satu informasi. Di situ Lewi mengadakan suatu perjamuan besar, artinya pesta di sini, ya. Pesta untuk dia, untuk Kristus di rumahnya. Mungkin saja ini satu pertemuan yang dia sengaja untuk dia undang koleganya, teman-temannya dan sebagainya. Dan mungkin saja di situ si Lewi bersaksi tentang hidupnya dan mempertegas tentang panggilan Tuhan di tengah-tengah teman-temannya. Saya punya kisah, saudara. Pada tahun 84 saya pelayanan di Blitar Selatan. Di satu desa di tempat itu, ya, karena itu persis di jalan raya dekat kalau ke Wlingi, ya. Saya tinggal di satu rumah sederhana yang tiap hari bunyi klakson bis dan truk, ya. Kalau tidur malam hari itu terus dengan sangat kencang. Gereja itu sangat kecil, saudara, ya, paling 20 orang kalau kebaktian, 20-30 orang begitu, ya.
Satu saat saudara diajarkan satu acara khusus untuk pemuda, kira-kira begitu. Dan jumlahnya tidak banyak, ya, paling 15-an orang yang hadir. Dan selesai firman Tuhan, saya ingat pada waktu itu saya menyampaikan tentang Yohanes pasal 3, saudara, tentang kisah Nikodemus. Selesai khotbah, ada seorang pemuda, ya, yang kecil-kecil begitu, kira-kira gitu, dia minta waktu untuk berbincang. Saya sangat terkejut di dalam perbincangan itu. Ternyata pemuda ini adalah pemuda termasuk kelompok gangster di desanya. Saya hampir tidak yakin, karena penampilan fisiknya itu kecil, saudara. Tetapi kalau lihat cara dia berbicara, walaupun anak desa, nampaknya ini terdidik dengan sangat baik. Padahal cuma lulusan SD. Saya sangat kaget waktu dia menceritakan tentang dirinya. Ya. Kebobrokan dirinya, kejahatan yang dia lakukan di desanya, sampai kepala desa tidak mampu menjinakkan dia, kira-kira begitu. Tetapi malam itu dia terima Tuhan Yesus. Waktu dia menyatakan untuk terima Tuhan Yesus itu, dia mengatakan dia punya kamar, kamarnya nggak boleh orang lain masuk, dan kamarnya itu seluruh kamarnya sampai atap itu semua gambar porno. Dan dia lepas semua, minta dibakar, ya, dan sebagainya. Terus dia bikin acara dengan teman-temannya. Dan tujuan acara itu dia bersaksi dan ada pemberitaan firman Tuhan. Teman-teman yang datang, berandal semua, saudara, ya, pakaiannya, modelnya, rambutnya, macam-macam lah. Dan teman-temannya dalam tanda kutip Pak, kayak rasa terjebak, kira-kira gitu, ya. Karena biasanya acara semacam itu kan ada minuman dan sebagainya. Ini kok nggak keluar-keluar, kira-kira gitu minuman. Tahu-tahu dia berdiri bersaksi, ya. Dan tahu-tahu dia menyampaikan dalam kesempatan ini, ya, ada firman Tuhan disampaikan. Saya diberikan kesempatan dalam waktu kira-kira 20 menit untuk khotbah penginjilan ini. Dan di antara teman-temannya ada yang juga percaya. Pertobatan pemuda ini membuat satu desa itu sangat terkejut. Hampir tidak yakin. Dan saya dipanggil oleh kepala desanya untuk mengkonfirmasi benar enggak si brengsek ini bertobat, kira-kira gitu. Saya mengatakan iya. Sekarang ini saudara, dia menjadi penginjil di daerah pegunungan Blitar sana. Sesuatu hal yang tidak masuk akal. Dia berani bersaksi di antara teman-temannya. Dan dia berani memberikan kesempatan untuk saya untuk berkhotbah menginjili teman-temannya. Dan dia menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Memang kalau kita lihat lulusan SD tentu tidak punya gelar apa-apa, saudara. Tetapi dia melakukan pelayanan yang Tuhan mau untuk dia kerjakan dalam kesetiaannya. Sesuatu yang sangat luar biasa saya melihat. Kira-kira situasinya Lewi pada waktu dia mengajak orang lain mengadakan satu pesta itu, tujuannya adalah dia mempertegas dirinya dalam kesaksiannya. Dan mungkin saja dalam situasi semacam itu ada kesempatan bagi Yesus untuk memberikan penjelasan kebenaran firman Allah diberitakan di dalamnya. Saudara, kita lihat pertemuan semacam itu, pertemuan yang juga mengandung risiko bagi Yesus. Dan itu bisa dibuktikan, saudara, bagaimana sorotan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang pada dasarnya tidak suka dengan si Lewi ini. Dengan kehadiran Yesus bersama dia dalam pesta itu, makin mempertegas seolah-olah ini mempersulit penginjilan yang akan dilakukan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Ini semacam sesuatu pintu yang sengaja dibuat seolah-olah semacam itu. Penghalang. Tetapi kita lihat, saudara. Saya katakan ini bukan penghalang yang dibuat oleh Yesus.
Tetapi justru di sini Yesus lewat kehadiran dia memperagakan dirinya makan bersama-sama si pemungut cukai yang sudah bertobat ini. Yesus ingin memberikan pembelajaran kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi, bagaimana seharusnya bersikap kepada orang-orang berdosa. Bukan membenci mereka, menjauhkan mereka, menyingkirkan mereka, bahkan boleh dikatakan dianggap sudah mati, kira-kira demikian. Yesus mengatakan tidak. Justru mereka inilah yang membutuhkan obat yang sesungguhnya. Saudara, sesuatu hal yang sangat penting untuk kita ingat, saudara. Yesus mengikuti pesta itu di dalam ayat 30. Walaupun ada risiko, tetapi Yesus berani mengambil risiko itu. Bukan tujuannya untuk menyenangkan si Lewi, bukan itu. Tetapi Yesus punya tujuan yang jauh yang tidak diketahui oleh Lewi, yaitu memberi pembelajaran kepada Farisi, kepada ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, bagaimana seharusnya bersikap kepada orang-orang yang berdosa. Saudara, kita lihat di dalam konteks ini. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersikap, itu kita bisa lihat lebih jauh bagaimana cara mereka pada waktu mereka berdoa. Di dalam perumpamaan Lukas 18 ayat 9 dengan sangat jelas dan tegas, si Farisi ini menganggap diri jauh lebih baik daripada si pemungut cukai itu. Bahkan dia memaparkan seluruh syariat keagamaannya seolah-olah dia sudah memenuhi seluruh agenda yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pengikut Allah, kira-kira begitu. Memberikan persepuluhan, ikut berpuasa dan sebagainya. Dia membuat satu list, daftar aktivitas kerohanian dia. Dia ingin tunjukkan bahwa aku sangat berbeda dengan si pemungut cukai ini. Aku tidak sama dengan pemungut cukai ini. Saudara, hal-hal semacam ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam bersikap. Bagaimana seharusnya menolong orang-orang yang jatuh? Bagaimana seharusnya menolong orang-orang yang keluar daripada rel Tuhan? Bagaimana seharusnya kita mengambil bagian di dalam kekrisisan hidup seseorang dalam konteks kejatuhannya. Yesus mengungkapkan kalimat ini dengan sangat tegas, yang sangat penting pada waktu melihat respon orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus dengan satu pertanyaan yang seolah-olah sangat sulit untuk dijawab. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Perhatikan, saudara. Ada satu penegasan di dalamnya. Tidak cukup dengan pemungut cukai saja, dikatakan orang berdosa juga. Artinya tidak pantas untuk bergaul dengan dia. Jawaban Yesus di dalam ayat 21 ayat 31, saudara, sangat tepat di situ. Membungkam mereka. Jawaban yang sangat ringkas tetapi mengenai sasaran. Menghentikan perdebatan itu. Sekaligus menjadi satu konklusi. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ini sesuatu hal yang sangat menarik, saudara. Kehadiran Yesus di dalam pesta itu bukan demi kepentingan dirinya untuk makan dan minum dan supaya bisa diterima, tetapi dalam konteks mengerjakan panggilannya di dalam memperluas kerajaan Allah. Memang dia datang untuk orang-orang yang berdosa semacam itu. Di dalam terang firman Tuhan inilah, Yesus ingin mempertegas kepada para murid, ya, tentang tujuannya.
tetapi sekaligus menjelaskan kepada pemungut cukai, kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa mereka memang sakit dan mereka membutuhkan tabib itu. Dengan kata lain, Yesus mengatakan kepada mereka, kalau kamu merasa diri sembuh, kamu tidak memerlukan tabib, maka keselamatan bukan menjadi bagian hidup. Saudara, kita lihat di dalam konteks ini, bagaimana kasih karunia Kristus itu menjadi tidak berguna di dalam sikap dan reaksi bagi kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi menjadi efektif di dalam kehidupan si Lewi, pemungut cukai itu. Di dalam kacamata dunia secara lahiriah, seolah-olah si Lewi itu tidak menjadi bagian yang semestinya di dalam kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya kita menjumpai penerimaan mereka kepada kehadiran Kristus menjadikan mereka jauh lebih berkenan dibandingkan sikap yang menampilkan kerohanian lahiriah yang diperagakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi semacam ini, yang justru jauh daripada kebenaran kasih karunia dalam hidup mereka. Saudara, saya ingin mengajak kembali kepada kita. Di akhir daripada perdebatan yang dikunci di dalam ayat 31, Yesus menantang sekarang ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan kata-kata ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sudah kita lihat di sini. Ini ada sesuatu yang sangat penting. Yesus memang mengasihi orang berdosa. Buktinya pemungut cukai pun dia sangat perhatikan dan kasihi. Dan mau menerima mereka sebagaimana mereka ada. Tetapi mereka harus bertobat. Mereka harus meninggalkan daripada kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan mereka berbalik kepada Tuhan. Dan ini sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam pemberitaan Injil tersebut. Ya. Yesus tidak hanya berbicara soal nilai pengampunan kepada si Lewi tersebut, tetapi sekaligus Yesus menantang si Lewi tersebut untuk berani meninggalkan sesuatu yang menjadi hambatan dia untuk bisa memenuhi panggilan Allah tersebut dalam dirinya. Saudara, pernyataan daripada John Calvin yang sangat menarik. Dia mengingatkan pada waktu kita sedang memberitakan firman Tuhan, jangan sampai kita itu hanya memberikan tentang pengampunan yang murahan tanpa respon pertobatan yang sesungguhnya. Pengampunan daripada Kristus menuntut totalitas pertobatan seseorang. Baru di situ punya nilai. Tidak bisa, bukan untuk memelihara dosa-dosa kita, saudara. Ya. Tetapi untuk mengembalikan kita pada kesungguhan dari hidup yang saleh dan kudus. Dan ini menjadi satu komitmen bagi mereka yang sudah berjumpa dengan kebenaran kasih karunia itu. Di dalam terang firman Tuhan pada kesempatan ini, saudara, saya ingin mengajak kembali kepada kita. Sejauh mana pengutamaan kita kepada panggilan Tuhan itu. Dan sejauh mana nafas daripada panggilan itu dalam tujuannya sudah menjiwai perjalanan hidup kita sampai sekarang. Atau sudah mengalami begitu banyak distorsi yang kita itu tidak sadar kita sudah kehilangan nilai-nilai kebenaran itu. Sehingga nilai-nilai kerajaan Allah itu sudah diganti dengan nilai-nilai yang bersifat sementara. Kita mengejar sesuatu yang semuanya itu akan kita tinggalkan pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Kita bukan mengejar sesuatu yang justru kita bawa pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Alumni banyak terjebak dengan hal yang bersifat kesementaraan. Tetapi dia tidak menyadari dirinya dalam jebakan itu. Dia menganggap bahwa ini adalah bagian daripada konteks tanggung jawab dalam kehidupannya. Saudara, yang sangat ditekankan adalah bagaimana value kebenaran itu
menuntun pemikiran kita, dan menolong sikap kita di dalam merespon setiap bagian di dalam konteks kita mengerjakan apa saja. Baik di dalam karier kita maupun di dalam konteks keluarga kita. Value apa yang kita anut? Zaman ini memberikan begitu banyak hal. Impian-impian menjanjikan masa depan itu. Kalau sudah mengikuti dalam konteks ya mereka yang bergerak di dalam multi level marketing dan sebagainya, training-trainingnya itu sangat menggiurkan. Saudara pasti dimunculkan di slide itu apa? Rumah mewah, mobil mewah, ya, terus gambar di luar negeri, negara-negara, betul kan? Gak usah malu kalau yang pernah ikut iya aja. Saya pernah ikut training begitu, saudara. Karena saya ingin tahu apa sih yang dikerjain orang-orang ini. Seolah-olah nilai hidup kita hanya itu. Dan hanya itu yang bisa memberikan penilaian di dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, kalau kita tidak mencapai itu, kita tidak punya nilai hidup. Saya katakan disitulah New Age Movement ada di dalamnya. Nilai hidup kita bukan karena kita mencapai itu. Nilai hidup kita karena kita berjumpa dengan kebenaran Kristus yang memulihkan dalam kaitan karena kita diciptakan bergambar dan rupa Dia. Tidak ada yang lain, saudara. Para murid, para rasul, dan hamba-hamba Tuhan, para martir dan sebagainya tidak mencapai nilai-nilai seperti itu. Tetapi mereka mewariskan sesuatu yang begitu bernilai di dalam sepanjang sejarah gereja. Dan itu mewarnai kegerakan yang ada sampai hari ini. Kita ingat Zwingli, kita ingat Martin Luther, kita ingat Agustinus, kita ingat John Calvin, ya. Kita ingat teolog-teolog yang keren-keren semacam itu. Tidak punya apa-apa. Sesuatu yang sangat menarik, saudara, pada waktu membaca autobiografi daripada John Wesley. Pada saat dia meninggal, hanya sepasang sendok garpu perak yang dia miliki dan beberapa uang receh saja. Padahal karya daripada John Wesley itu lebih pada waktu itu lebih dari 45 juta US. Dari karya tulisan dia, ya, dan lain sebagainya. Orang menilai begitu tingginya. Tetapi orang ini mengedepankan semua untuk kepentingan Kristus. Demikian juga dengan Calvin. Sampai seorang uskup agung melihat kehidupan Calvin adalah kehidupan yang tidak, sepertinya tidak mau duit sampai di dalam kematiannya. Tidak ada satu warisan pun yang dia bisa berikan kecuali warisan rohani dalam karya-karya tulisan dia yang mempengaruhi pemikiran setiap zaman. Di dalam abad 21 ini kita mengenal seorang yang bernama Rick Warren. Lewat bukunya The Purpose Driven Life, dia mendadak menjadi seorang kaya raya luar biasa. Di dalam satu dialog wawancara tentang Rick Warren ini, satu pernyataan daripada seorang wartawan, Anda sekarang menjadi seorang pendeta besar dengan kekayaan yang sangat luar biasa menakjubkan. Dia menjawab, saya sama seperti yang lalu. Orang bertanya, kekayaanmu itu untuk apa? Dia mengatakan, men-sharingkan,
dia sedang mendapatkan satu limpahan kekayaan yang luar biasa, tetapi dia mengatakan di sisi yang lain istrinya harus berbaring karena kanker stadium lanjut yang tidak bisa diobati lagi. Dia melanjutkan lebih jauh. Bagi kami, itulah kehidupan yang harus kami jalani dalam kebenaran kehendaknya, kehendak Kristus. Tidak ada satupun kekayaan yang saya dapatkan itu untuk diri saya, atau keluarga saya, atau pengobatan isi saya. Mengatakan tidak. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya mencari gereja di mana pertama kali saya ada. Dan sekian tahun saya melayani di gereja itu. Saya kembalikan seluruh penghasilan saya yang saya dapatkan dari gereja itu. Sisa daripada yang semua yang saya dapatkan. Saya bertanya kepada Tuhan. Dia mendirikan satu foundation, satu yayasan. Dan yayasan itu adalah untuk menangani kemiskinan yang terjadi di Afrika Selatan. Semua uang dipakai untuk menolong anak-anak yang mengalami kemiskinan di sana. Busung, lapar, kelaparan dan sebagainya yang terjadi. Saudara, kita lihat abad 21 ini pun kita masih punya sosok warisan yang sangat luar biasa. Dia tinggal di negara yang begitu majunya, yang gemerlapnya luar biasa, yang pengaruh zamannya bisa mendistorsi nilai-nilai kebenarannya. Tetapi justru dia tidak mengalami kontaminasi. Dia bagaikan ikan di tengah-tengah lautan asin itu, tetapi dia tidak bisa diasini. Dia tidak mau hanyut dengan nilai-nilai materialisme di dalam zamannya. Dia tidak mau hanyut di tengah-tengah nilai zaman yang penuh dengan konsumerisme. Dia tidak mau. Dia punya nilai hidup. Nilai hidup yang ada dalam prinsip-prinsip Alkitab yang tegakkan terus-menerus. Di tengah-tengah ancaman mungkin dia dianggap kuno. Mungkin dia dianggap sesuatu hal yang tidak laku dan sebagainya. Saya tahu pada waktu orang menjemput dia di Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan dia ke Indonesia. Semua orang itu kan teman-teman saya, saudara. Ya. Mereka direktur daripada televisi swasta ini, itu dan sebagainya ikut menjemput saudara. Ya. Orang lalu lalang, mana sih orang ini? Betapa kagetnya saudara, ternyata dia dengan pakaian yang sangat sederhana, celana yang sangat sederhana, dia sudah menanti. Pada waktu dia disapa oleh seseorang, dia mengatakan, iya saya. Rick Warren tersebut. Orang-orang yang memberikan kesaksian, mereka menceritakan kepada saya nggak habis pikir orang ini. Tulisannya mempengaruhi begitu banyak orang, bukan hanya orang Kristen. Sampai itu masuk di dalam perpustakaan-perpustakaan kelompok yang lain. Masuk tulisan dia. Dia bisa punya nilai hidup yang sedemikian rupa. Saudara, ini sesuatu hal yang penting untuk kita renungkan dan saya belajar dari hamba Tuhan semacam ini. Waktu 20 Desember saya diminta Pak Iman Santoso ke rumahnya, Jakarta. Saya juga melihat bagaimana kesederhanaan hamba Tuhan ini. Dari mobilnya, jadi warna mobilnya, tahun mobilnya itu persis dengan mobil yang saya pakai yang dipinjamin di Jakarta, yang alumni itu beli. Nah, alumni itu kan beli karena bekas kira-kira begitu ya di perusahaannya. Jadi kira-kira tahun sekian lah kira-kira. Dan itu yang sampai sekarang dipakai oleh Pak Iman Santoso juga. Dan saya melihat, saya diajak bersama Cilea juga, kami bertiga makan pagi ya di tempat Chinese food itu sambil kami sharing dan sebagainya. Kemudian selesai makan, masuk lagi ke rumahnya, kira-kira begitu. Kami sharing panjang lebar, kami berdoa.
Ya, sharing lagi, berdoa lagi, terus diajak pergi ke kantornya. Di situ masuk ke ruang atas, itu ada menara doa di situ, ruang itu hall, diajak di situ, berdoa lagi di situ. Rasanya sangat nikmat kira-kira begitu. Dan saya melihat, pantas orang ini hidupnya punya pengaruh besar dan punya pemikiran-pemikiran besar. Karena hidupnya dekat dengan Tuhan. Kerendahan hatinya, ketulusannya, yang sampai hari ini saya tidak pernah tidak belajar dari orang semacam ini. Tuhan mempertemukan saya terus-menerus dengan Pak Iman Santoso di dalam satu pertemuan nasional. Bertepatan kami jadi pembicara bersama-sama. Kemudian kami dikasih kamar sama, satu kamar berdua. Kami sering sharing, ya, saat teduh bersama, doa, ya. Saya doa, saya pikir sudah doa 1 jam 15 menit, saya pikir sudah terlalu lama saya berdoa, kira-kira begitu. Saya amin, Pak Iman Santoso belum amin-amin. Terus saya bawa buku keluar sambil baca, saya jalan gitu ya. Tempatnya sangat luas memang, nyaman. Terus saya masuk kamar lagi, saya pikir saya mau ngajak Pak Iman untuk breakfast kira-kira. Saya masuk lagi, dia masih tersungkur, saudara, berdoa. Teladan-teladan semacam ini yang mempengaruhi hidup saya. Kasihnya, ya, kedekatan hidupnya dengan Tuhan. Dan saya merindukan itu menjadi bagian hidup kita, saudara. Bagaimana si Lewi ini bisa mengutamakan Tuhan di atas semuanya. Saya mengharapkan, saudara, kalau kita bisa melakukan ini, maka tema kita ini akan menjadi bagian hidup kita. Bagaimana kita bisa membuat diri kita dan keluarga kita kepada Tuhan. Kuncinya, kalau kita bisa mengutamakan Tuhan di atas semuanya. Kalau kita tidak bisa mengutamakan Tuhan di atas semuanya, tidak mungkin kita bisa lakukan ini. Abraham, dia bisa mempersembahkan Ishak yang terbaik itu. Karena dia mengutamakan Tuhan di atas semuanya. Maka hal yang sangat penting yang kita bisa belajar dalam kisah Abraham tersebut di dalam mempersembahkan Ishak. Bagaimana dia mengutamakan Tuhan di atas semua yang terbaik yang dia miliki. Dan dia bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Orang yang tidak bisa mengutamakan Tuhan, dia tidak bisa berikan yang terbaik di dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang mengutamakan Tuhan di atas semuanya, maka yang terbaik akan dia persembahkan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam ini menjadi satu perenungan kita sebelum kita masuk dalam sesi berikutnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk panggilan hidup-Mu bagi kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus merefleksikan diri kami. Mungkin kami sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun menjadi orang Kristen. Pertanyaan bagi kami ya Tuhan, apakah kami sungguh sudah mengutamakan Tuhan dan panggilan itu di atas semuanya? Atau tujuan-tujuan daripada Tuhan memanggil hidup ini yang awal dihayati dengan baik, tapi berjalannya waktu, proses yang panjang, maka banyak mengalami distorsi sehingga kehilangan arah, bahkan mengalami devaluasi di dalam nilai-nilai yang ada. Tuhan, jika itu terjadi, ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar bagaimana seharusnya hidup kami adalah hidup yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Sehingga kami belajar terus-menerus bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan belajar bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Tuhan pimpinlah kami.
Tuhan, ingatkanlah kami, dan Tuhan teguhkanlah kami di dalam perjalanan kami mengikut Engkau, di tengah-tengah seluruh impian zaman yang diberikan kepada kami. Biarlah kami tidak mengabaikan tujuan-tujuan Tuhan yang begitu mulia dan jauh lebih mulia dari apa yang ditawarkan oleh zaman ini. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, dengan kelemahan, keterbatasan. Biarlah anugerah-Mu terus meneguhkan kami, mengingatkan, membangkitkan kami, menggairahkan hidup kami mengikut Engkau sungguh-sungguh. Terpujilah Engkau. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.